Haleluya. Shalom bagi Bapak Ibu, kita semua dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru Imlek. Kyonghi, Kyonghi. Tahun ini diberkati Tuhan, amin. Kita percaya berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebab kita sudah melihat betapa Tuhan menyertai kita di musim-musim yang lalu. Di tahun lalu Tuhan memberkati kita. Tahun ini, tahun yang akan datang diberkati Tuhan juga. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengawali tahun baru Imlek ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau ditinggikan dalam hidup kami. Haleluya. Ni是悲的歌颂，给我的神。你是悲的歌颂与赞美，哈利路亚！我们高声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚，哈利路亚！一切歌颂赞美都归我主我的神，你是配的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Lebih bersemangat lagi,赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya,赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Katakan sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. 赞美主，哈利路亚，puji nama Tuhan. Shalom, kita pagi hari ini akan memulai ibadah kita dengan doa. Tuhan, kami bersyukur, kami bersorak-sorai memuji Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dan teristimewa hari ini Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau di rumah-Mu.
Teristimewa lagi Tuhan, kami masuki hari yang ke-6 di tahun yang baru, tahun Imlek 2573. Kiranya Tuhan, di tahun yang istimewa ini, berkat-Mu turun, kelimpahan-Mu turun atas kami semua. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang saat ini sedang berkebaktian bersama dengan kami, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, yang memuji dan memuliakan Engkau, dan setiap orang yang ada di bumi Indonesia ini. Berkatilah di tahun yang baru ini Tuhan. Amin. Sebab Haleluya. kelimpahan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu turun atas kami semua. Biar firman-Mu bertahta dan puji-pujian menyenangkan hati-Mu. Dan seluruh harapan kami Tuhan, boleh Engkau mendengarkannya. Kami percaya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, semua kesehatan kami dijamin Tuhan. Segala sakit penyakit kami pun dihilangkan Tuhan. Dan segala kelesu letihan, Tuhan biar semua diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Oh, puji nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Semusim berlalu kami melihat betapa pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari umat Tuhan, bersama saya kita katakan dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, mari kita katakan dengan iman, kasih-Nya lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Besar kasih setia-Mu Tuhan, besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami berdiri teguh, Engkau yang membuat kami berdiri teguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan Tuhan di tempat ini, disembah Engkau ya Allahku. Bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan, Engkau kami tinggikan. Haleluya, oh haleluya. Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Ni sejuk, ni sewo天赋，没想天赋，掌管我的生命，我生命所拥有的一切，显明你对我伟大的爱。
yang baik, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Yesus, 道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的救赎主，没有人和神能与我的主相比，你舍我背的，叫你把我的福。Kau Tuhan adalah Bapakku, Bapa yang baik, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan, Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Saya undang kita bangkit berdiri. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapakku. Haleluya. Kamsiasyongti. Lusiwa langit hipelai. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Bapa sorgawi kami. Engkau yang menjaga setiap kami. Engkau yang memimpin kami. Engkau Bapa yang baik. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Tuhan. Di hari-hari hidup kami ke depan. Di waktu hidup kami ke depan. Di bulan-bulan dan tahun ke depan. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang memberkati seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah, rancangan-Mu tidak pernah gagal. Semua yang Kau firmankan akan terjadi Tuhan. Bapa, pada pagi ini kami bersyukur. Dalam ibadah perayaan Imlek kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kebudayaan yang ada. Karena Tuhan semua kebudayaan esensinya berasal dari Engkau. Karena Engkau Allah pemilik segala sesuatu yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan sebagai orang-orang Tionghoa
yang ada di Indonesia. Kami rindu mempersembahkan kebudayaan Tionghoa untuk kemuliaan nama-Mu dan Kau pakai bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, berkatilah setiap anak-anak-Mu dari suku Tionghoa yang merayakan Imlek di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, di tahun ini kami mengalami curahan kasih Tuhan yang melimpah-limpah dalam hati kami. Kami menerima curahan damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran, memelihara seluruh hidup kami Tuhan. Sehingga dalam hari-hari ke depan kami berjalan dalam kepastian bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami membuka hati kami siapkan hati dan pikiran kami untuk Kau taburi benih firman-Mu, sehingga benih itu bertumbuh berbuah sampai 100 kali lipat dan nama Tuhan dimuliakan. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, biar hanya pesan-pesan firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Happy Chinese New Year, Kong Si Fa Cai. Ya, walaupun Kong Si Fa Cai itu bukan sebutan khusus untuk tahun baru Imlek, tapi ini yang umum digunakan khususnya di Indonesia ya. Tapi sesungguhnya dalam penyampaian tahun baru Imlek ada beberapa ungkapan yang disampaikan, seperti Xin Nian Hao, artinya selamat tahun baru dalam kebaikan. Kemudian ada Xin Nian Kuai Le, selamat hari raya atau selamat tahun baru ya. Jadi ini beberapa kata-kata mungkin bagi Bapak Ibu yang bukan dari suku Tionghoa kurang familiar, bukan tidak ada ya, kurang familiar. Karena yang sering didengar apa? Kong Si Fa Cai, Ang Pao Lai Lai, gitu-gitu ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Kita semua bersuka cita, amin. Walaupun dalam perayaan Imlek, tapi saya percaya pesan firman Tuhan bagi setiap kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin bukan dari suku Tionghoa tapi juga ikut merayakan Imlek, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena perayaan Imlek bukan perayaan keagamaan. Kalau kita menilik sejarah perayaan Imlek merupakan sedikit mungkin ringkasan, yang paling ringkas yang saya berikan adalah merupakan ucapan syukur para petani karena telah melewati musim dingin masuk ke dalam musim semi. Jadi pada tanggal pertama musim semi, itulah yang dirayakan sebagai Hari Raya Imlek. Jadi Hari Raya Imlek disebut juga Hari Raya merayakan musim semi. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau musim dingin semuanya tidak tumbuh, semuanya mati. Tapi di musim semi tunas mulai muncul. Jadi ada harapan, ada kegembiraan, anak-anak berlarian, ada sukacita. Maka dalam perayaan Imlek semuanya pakai baju merah, tanda sebuah sukacita. Amin. Ada harapan di dalamnya. Bapak Ibu, pada pagi ini saya mengambil tema untuk khotbah pada pagi hari ini adalah relasi sesama dalam merayakan Imlek. Kenapa penting sekali Bapak Ibu kita melihat relasi sesama? Karena sesungguhnya manusia siapapun dia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Amin. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa hidup sendiri di dunia ini. Anda suka, tidak suka, setuju, tidak setuju, walaupun Anda orang yang paling egois di dunia ini, Anda tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan orang lain. Petani membutuhkan pembuat pupuk, benar? Kita para pengusaha, pengerja, para karyawan di kota, kita membutuhkan makanan, sandang pangan yang diproduksi oleh petani. Kalau kita sakit kita butuh obat, benar? Kalau kita sakit kita butuh dokter. Artinya setiap kita membutuhkan orang lain. Dan Bapak Ibu, dalam hubungan itu sering sekali kita mengabaikan begitu banyak hal. Dan pada hari ini saya ingin ngajak melihat sesuatu yang lebih khusus lagi Bapak Ibu. Apa-apa saja yang relasi, momen yang bisa dibangun dalam orang-orang Tionghoa merayakan Imlek, yang sebagai orang Kristen kita tidak boleh alergi di dalamnya, karena di sana kita bisa menyampaikan kabar baik bagi setiap orang. Amin. Kita bisa menyampaikan kabar baik Injil Yesus Kristus
Sehingga semakin banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, dengan cepat saya ingin bagikan 3 momen penting dalam perayaan Imlek. Ini hampir semua merayakan Imlek ya, amin. Sekarang di luar orang Tionghoa juga merayakan Imlek. Sudah menjadi sesuatu yang sangat indah sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya ingin kita melihat 3 momen penting dalam perayaan Imlek, dalam hubungannya relasi dengan sesama. Jadi Bapak Ibu 1 bulan ini gereja kita bicara soal relasi sesama, humanisme ya. Jadi saya akan kaitkan itu dan mengajak kita melihat lebih jelas lagi. Yang pertama Bapak Ibu, dalam 3 momen penting dalam perayaan Imlek. Yang pertama momen kebersamaan. Saya menyebutnya momen kebersamaan, tapi sesungguhnya ini adalah momen di mana kita saling memperhatikan, saling menunjukkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam momen kebersamaan ini banyak kasih yang bisa dipulihkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu penting bagi kita, khususnya orang-orang Tionghoa ketika kita merayakan hari Imlek, ingat bahwa ini akan menjadi awal momentum kasih sayang dan pengharapan lahir di sana. Kita akan bertemu dengan sanak famili mungkin yang selama ini sibuk selama setahun bekerja, bisnis, usaha, dan kita jarang bersama-sama. Paling ada pun kita dengan keluarga kecil saja. Ya, tapi di momen Imlek kita bisa bertemu dengan seluruh ipar, seluruh ponakan yang ada, siblings yang ada, dan kita berkumpul di sana, bercengkrama, dan kita tidak lagi mungkin memikirkan, bisnis ini bagaimana, ditinggalkan dan sebagainya. Karena kita sepakat sebagai orang-orang Tionghoa di momen kebersamaan yang dibicarakan adalah tentang kebahagiaan, tentang hal-hal yang mereka raih selama ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Momen kebersamaan adalah momen juga berbagi. Kita mulai memperhatikan keluarga kita yang selama ini mungkin kurang kita perhatikan. Dan ini adalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, momen kebersamaan ini adalah momen yang sangat baik bagi kita orang-orang percaya dari suku Tionghoa untuk masuk di sana bercerita bagaimana Tuhan menolong dalam kehidupan kita selama setahun ini, amin. Di sanalah kesempatan kita menceritakan betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Apalagi di momen-momen krisis seperti sekarang ini. Di momen-momen pandemik seperti sekarang ini. Banyak orang tidak punya pengharapan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang kehilangan kasih. Banyak orang mengalami masalah. Di sanalah kita bisa membagikan Kristus. Kasih Kristus mengalir dalam hidup mereka. Melalui kehidupan kita. Sehingga apa? Banyak orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Momen kebersamaan adalah momen yang penting bagi kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri ketika dia sebelum meninggalkan dunia ini dia berkata, perintah baru akan kuberikan bagimu. Perintah apa? Untuk mengasihi. Inilah perintah itu, yaitu apabila engkau mengasihi, maka itulah tanda-tanda engkau adalah muridku. Amin. Dan perintah ini kembali ditulis oleh Yohanes, salah satu rasulnya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, momen kebersamaan adalah momen kita menunjukkan kasih kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, apalagi yang sudah percaya kepada Tuhan. Di sanalah kita saling menyapa, kita saling memperdulikan Bapak Ibu. Jadi jangan lewatkan momen ini. Biasanya orang Tionghoa merayakan Imlek sampai malam ke-15. Pada Ceit ya, Ceit Cap Go, itu habis itu udah gak ada lagi. Ya sudah masuk kepada rutinitas hari-hari biasa. Tapi Ceit Kau Cap Go, Ceit Kau Cap Go, itu bulan 1 dalam tahun lunar orang Tionghoa, tanggal 1 Imlek sampai tanggal 15. Puncaknya nanti di tanggal 15 yang disebut dengan Cap Gome. Yaitu biasanya ada satu lagi perayaan besar yang dilakukan oleh semua orang Tionghoa. Nah di sela-sela itu ada berapa suku juga yang merayakan. Ya, seperti Hokkien itu ada perayaan mereka di hari ke-8 kalau nggak salah ya. Itu ada sebagai ucapan syukur karena
merasa ditolong dan diselamatkan ya ketika masa itu, masa peperangan. Kemudian dari berapa suku, seperti saya suku Tociu ada namanya Ciukau. Hari ke-9 itu kualitasnya sama dengan Ceit. Itu merupakan tradisi Bapak Ibu ya. Dan mari kita pakai momen-momen seperti ini, kita bisa membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan perayaan Imlek juga merupakan momentum untuk menyegarkan kasih sayang dan persaudaraan di dalam kehidupan kita. Kapan lagi Bapak Ibu waktunya? Ya, orang Tionghoa memang Valentine itu mungkin anak-anak muda ya, tapi bagi yang sudah lebih berusia, momen-momen Imlek merupakan momen yang lebih penting Bapak Ibu. Kita bercengkrama satu dengan yang lainnya dan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan. Saya melihat ada beberapa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan mengambil kesempatan ini, kemudian membawa seluruh keluarganya yang belum percaya retreat di satu tempat. Mereka sewa villa 5 hari di sana, mereka bercengkrama. Ya siapa yang gak mau diajak jalan-jalan Bapak Ibu, apalagi gratis, haleluya ya. Free, walaupun nanti di sana mereka ada juga bayar sih, gak free sesungguhnya. Tapi di kesempatan bersama 5 hari mungkin, 3 hari, ada yang nginap di Prapat, di Puncak dan sebagainya. Saya lihat momen-momen ini adalah momen-momen setelah itu banyak orang yang sudah hatinya terbuka untuk Kristus. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu? Kapan kita bisa bawa keluarga besar kita retreat ke satu tempat? Gak ada Bapak Ibu, kecuali di Imlek. Semua menyediakan waktu. Amin ya. Kalau hari-hari lain, waduh jangan harap Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sibuk, coiluya, piyakin kia, cari duit sebanyak-banyaknya. Kerja keras, benar nggak Pak Usin ya? Ya, kerja keras dari awal hidup sampai tahu duit, sampai nanti nggak tahu duit lagi. Maksudnya sampai kematian menjemput Bapak Ibu. Jadi itu orang Tionghoa sifatnya, pekerja keras. Tapi di samping itu ada momen-momen khusus. Kita harus sadar Bapak Ibu karena sebagai orang-orang percaya nilai kebersamaan ini diwujudkan dengan saling mengunjungi, silaturahmi satu dengan yang lainnya. Walaupun kita masih prokes sangat ketat, ya. Tapi sekarang udah bisa kunjungan, puji Tuhan. Tahun lalu hampir sama sekali nggak bisa, bukan tidak bisa, ya, hampir sama sekali nggak bisa. Masih ada yang nyuri-nyuri ke keluarga dan sebagainya, masih bisa. Tapi tahun ini sudah ada kelonggaran dari pemerintah, tapi tetap kita prokes dengan ketat. Ada silaturahmi, ada kunjungan, makan bersama, mungkin kita saling cerita, saling berbagi, saling menguatkan Bapak Ibu. Dan sadarkah kita ketika kita memulai nilai itu dan dilihat oleh anak-anak kita. Nilai kerukunan dalam keluarga besar kerabat. Bapak Ibu firman Tuhan berkata, kesanalah Allah akan memerintahkan berkat tercurah. Amin. Berkat Tuhan akan tercurah di sana. Mazmur 133 dengan jelas menyampaikan kepada kita nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu kalau kita di tempat ini berdiam dengan rukun, artinya kita sepakat, kita menjalani tanpa ada menggerutu satu dengan yang lain. Kita bisa hidup saling mendukung satu dengan yang lainnya. Maka firman Tuhan berkata, kehidupan rukun seperti itu, seperti minyak yang baik Bapak Ibu. Bukan sembarangan minyak, tapi minyak yang baik bukan sembarangan minyak, minyak urapan yang baik. Karena apa? Firman Tuhan berkata minyak ini di atas kepala meleleh ke janggut Bapak Ibu. Itu minyak urapan yang mengalir dari atas kemudian ke bawah, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher serta jubahnya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan berkat yang luar biasa Tuhan akan curahkan. Di ayat 3 dijelaskan maksudnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kalau kita mengerti nilai ini Bapak Ibu, betapa kita menjadi keluarga, betapa kita menjadi pribadi, betapa kita menjadi satu keluarga besar yang sangat beruntung Bapak Ibu. Walaupun dikatakan tahun ini tahun yang berat, tahun macan air apalah itu ya, prediksi para ahli astrologi ya, ahli-ahli Feng Shui dan sebagainya.
bahaya, hati-hati dan sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, berkat Tuhan mengatasi itu semua. Amin ya. Kasih setia Tuhan mengatasi itu semua. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau kita rindu keluarga besar kita mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, maka momen kebersamaan harus kita pupuk karena di sana akan ada kerukunan satu dengan yang lainnya. Kalau di dalamnya sudah ada kasih yang dicurahkan, kalau di dalamnya sudah ada pemulihan kasih sayang satu dengan yang lainnya, kalau di dalam kebersamaan itu saling menguatkan, pengharapan-pengharapan disampaikan. Bukankah kita akan saling mendukung satu dengan yang lainnya? Anak mendukung orang tua mendukung anak. Apalagi disertai dengan apa? Doa. Itu akan menjadi luar biasa. Sebab janji firman Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Siapa yang rindu diberkati Tuhan di tahun ini? Amin. Pelihara kerukunan dalam rumah tangga kita. Pasti berkat Tuhan mengalir. Amin. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak dan cucu kita. Saya melihat bagaimana berkat Tuhan. Bukan hanya bicara soal engkau semakin kaya Bapak Ibu. Tapi di sana ada keharmonisan, ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Kalau semua jemaat Tuhan di tempat ini rukun, maka berkat Tuhan akan tercurah atas gereja ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, dengan cepat saya ingin sampaikan. Momen kedua yang tidak kalah penting dengan momen kebersamaan adalah momen berbagi. Tahu Bapak Ibu, Imlek itu hari apa? Ada yang tahu? Jadi Kristo bilang gini, Kristo ini dia lucu nih, kadang-kadang inspirasi dari sana. Waktu di mobil dia bilang gini, Papi, Mami berapa hari lagi Imlek? Saat itu kami bilang 5 hari lagi. Kemudian tanya, berapa hari lagi? 2 hari lagi. Lalu dia sampaikan sesuatu, dia bilang gini, ini menjadi inspirasi bagi saya untuk berkhotbah pada pagi hari ini. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara melalui siapa saja. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristo bilang gini, Papi, Mami 2 hari lagi adalah hari terbahagia bagi anak-anak di seluruh dunia. Kita nggak ngerti Bapak. Hari bahagia bagi anak-anak katanya. Kenapa? Dapat angpau. Ya, hari bahagia bagi anak-anak kita, amin. Iya, orang tua habis angpau dia dapat angpau. Dia bahagia benar Bapak Ibu. Hidup berbagi karena kesempatan di Imlek lah kita momen-momen berbagi satu dengan yang lainnya. Bukan hanya bicara angpau, bukan hanya bicara uang. Mungkin berbagi yang lain, saling berbagi makanan, saling berbagi yang lain-lain Bapak Ibu. Tapi Imlek memang momen di mana setiap orang-orang Tionghoa akan berbagi satu dengan yang lainnya. Khususnya untuk anak-anak. Ya, yang dikenal dengan tradisi membagi angpau Bapak Ibu. Ini terkenal sekali. Makanya saya bilang di awal tadi yang terkenal dalam ucapan Imlek adalah Tionghi Pak Cai angpau lai-lai. Angpau totokai. Ini baru lagi. Angpau lai-lai mesti totokai. Iya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena sebagai lambang berbagi berkat atas penerimaan hasil panen 1 tahun itu. Berkat Tuhan atas pekerjaan 1 tahun itu. Dan ini adalah Alkitabiah Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35c berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Sudah berapa banyak angpau kita bagikan? Haleluya. Gak perlu tahu, kita saja yang tahu. Udah berapa banyak dibagikan? Bersukacitalah. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagia memberi daripada menerima. Jangan memberi dengan cemberut, tapi berbahagialah. Amin. Dan Kristo pintar, uangnya disuruh kita hitung. Berapa dia dapat hitung, dia mau ingat. Jadi kita gak bisa ambil sekarang. Bakso uang anak kita, sudah bisa hitung duitnya. Ini momen berbagi Bapak Ibu. Ingat lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi adalah tanggung jawab setiap kita. Ingat Bapak Ibu, semakin banyak kita memberi, firman Tuhan berkata semakin banyak kita akan diberkati. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 6 ayat 38.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan di dalam keribaanmu. Sebab apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini dimulai dari berilah dan kamu akan diberi. Bapak Ibu, menarik saya taruh keran itu. Supaya kita memahami dengan jelas. Ketika kita memberi, saya mengambil sebuah pernyataan Bapak Ibu. Saya yakin di kebenaran firman Tuhan. Saya intisarikan, saya katakan pada saat kita memberi, pada saat kita berbagi, kita sedang membuka keran berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ketika engkau memberi, keran itu sudah dibukakan. Akan mengalir berkat Tuhan dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Bukan terimalah maka kamu akan menerima. Tidak Bapak Ibu ya. Dalam hidup kita ini, saya suka istilah Batak, walaupun ini perayaan Imlek ya. Saya dengar berkali-kali ada sintua-sintua ya, orang-orang Batak dihormati dikatakan gini, hidup kita ini seperti ponot, Pak Batian ngerti itu. Ponot itu aliran bambu mengalirkan air. Kalau ponot itu tersumbat, airnya bagaimana? Bau busuk Bapak Ibu. Bau busuk dan tidak bisa dipakai. Makanya ponot itu harus dibersihkan. Pipa air itu harus sering-sering dibersihkan. Supaya airnya mengalir lancar, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Kita jangan hanya mau menerima berkat, tapi tidak mau memberikan berkat. Hukum dalam hidup orang Kristen tidak seperti itu. Hukum dalam kehidupan orang percaya, Tuhan Yesus berkata, berilah maka kamu akan diberi. Ketika engkau memberi, Bapak Ibu, sesungguhnya engkau sedang membuka keran berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kita sebagai orang percaya kita yakin firman Tuhan itu. Bahkan di firman Tuhan juga berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita kerja keras sekeras-kerasnya, kalau tidak ada berkat Tuhan kita nggak bisa menikmatinya. Amin. Tapi ketika ada berkat Tuhan, wow, kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ingat pesan ini, memberi, berbagi, kita sedang membuka keran berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, momen yang penting dalam perayaan Imlek yang saya lihat adalah momen kita saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Amin. Dalam perayaan Imlek kita selalu katakan, Kyonghi Fatcai artinya keberhasilan, kemakmuran, kesuksesan terjadi atas kita semua. Amin. Dan itu juga terjadi satu dengan yang lainnya. Dan di momen Imlek bagi orang percaya harus dibarengi dengan motivasi. Memotivasi satu dengan yang lainnya. Kita sedang motivasi anak-anak kita. Kita sedang motivasi saudara kita yang mungkin belum berhasil. Dengan berkata jangan takut. Ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika engkau bekerja keras. Di sana Tuhan akan mencurahkan berkat di dalam kehidupanmu. Amin. Di sana Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Karena itu janji firman Tuhan dikatakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa ketika kita sadar, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka di sana akan ada berkat Tuhan yang mengalir, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dengan kesungguhan hati, kita datang kepada Tuhan, kita cari wajah Tuhan, kita tahu di sana Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu satu sekali tahu kisah dua orang ini ya, Esau dan Yakub, benar gak? Kita hanya mendengar cerita bagaimana Yakub berhasil mencuri hak kesulungan Esau. Karena Esau menganggap remeh berkat anak sulung itu Bapak Ibu ya. Sehingga dia menjualnya dengan satu mangkok, istilah kita bilang kacang merah, bubur kacang merah dan hak kesulungan itu hilang. Tapi tidak langsung dapat Bapak Ibu. Yakub dibantu dengan mamanya bagaimana supaya dia bisa dapat hak kesulungan. Akhirnya singkat cerita dia dapat hak kesulungan dan ketika dia minta berkat kepada Ishak, Ishak memberkati dia dengan berkat anak-anak sulung. Tapi pada saat itu selesai, Esau datang kembali Bapak Ibu. Esau masak makanan untuk bapaknya dan minta berkat juga. Lalu terkejut Ishak, sebab apa? Berkatnya sudah diberikan kepada Yakub. Lalu lihat pernyataan Esau. Kata Esau kepada ayahnya dalam Kejadian 27 ya, saya baca ringkas saja. Hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapa. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras
menangislah dia. Lihat ya, saya beritahu Bapak Ibu. Ini kata-kata motivasi yang luar biasa. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk dan bumi dan jauh dari embun di atas langit. Di ayat yang ke-40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi, ini luar biasa statement dari Ishak ya. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Tahu Bapak Ibu, waktu Esau mendengarkan itu dan dia melakukan. Dalam masa hidupnya dia jauh lebih kaya dari Yakub. Dia melempar kuk gitu. Dan dia menjadi orang yang berhasil, jauh lebih berhasil dalam hidupnya. Kenapa? Karena Esau kerja keras. Waktu Yakub bertemu dengan Esau, Esau punya 400 prajurit. Hebat orang-orang pilihan Esau itu, luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan sedang memberitahu kepada kita. Ketika kita memotivasi orang, ingat jangan lupakan supaya orang itu tetap bekerja keras. Jangan bilang, wah tenang ada berkat Tuhan, yuk doa aja, bahaya Bapak Ibu ya. Sertai dengan kerja keras. Kerja keras dan doa seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilewatkan dalam hidup kita. Ketika engkau bekerja keras, maka doa akan menyatukan kerja keras dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Yesaya 54 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadamu lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mungkin di Imlek kita ketemu saudara-saudara kita yang kurang semangat, tidak bergairah karena bisnisnya down, ada yang hancur-hancuran, ada yang mungkin akibat COVID habis-habisan Bapak Ibu, menderita luar biasa. Kesempatan bagi kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita menyampaikan suatu kata-kata yang memotivasi, membangun mereka untuk mereka bisa berhasil dalam hidup mereka. Amin. Momen-momen ini kita bisa pakai Kak, dalam memotivasi orang-orang di sekitar kita. Sambil apa? Mengingatkan mereka bahwa keberhasilan, pencapaian yang baik dalam hidup kita itu karena berkat Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Saya tutup dengan statement ini. Perkataan kita adalah doa. Sering dengar ya? Tapi saya ulang kembali. Perkataan kita adalah doa. Karena itu katakan, sampaikan kata-kata yang baik, maka doa itu didengar Tuhan dan dijawab menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek. Xin niên hao, xin niên kuai le, kong si fa chai, sui sui ping an. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Ada 3 momen-momen penting yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam perayaan Imlek bagi orang percaya. Yaitu momen kebersamaan, momen berbagi kasih sayang, memulihkan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Momen berbagi, memberi satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, momen kami memotivasi satu dengan yang lainnya untuk menjalani 1 tahun ke depan hidup kami dan seterusnya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan turun atas kehidupan anak-anak-Mu yang bekerja keras dan berdoa minta tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus terus bekerja bagi kami. Setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami masalah, tertekan, Tuhan beri kelegaan. Yang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Dan Kau membebaskan setiap kami yang terikat dengan dosa, dengan kuasa-kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Kita akan menerima perjamuan kudus Bapak Ibu. Oleh karenanya hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Andreas dan Pak Husin untuk melayani kita di dalam perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, harapan terbesar di tahun baru kita ingatkan, bahkan untuk setiap waktu, harapan terbesar adalah Kristus adalah kehidupan kita. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, ada tertulis di Injil Yohanes demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal.
Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari sorga, kata Tuhan Yesus. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Tuhan menguduskan roti dan sirup anggur yang akan kami nikmati, yang akan kami makan dan minum, yang ada di gereja maupun yang disiapkan oleh masing-masing jemaat-Mu yang mengikutinya secara online dari rumah. Kuduskanlah ini sehingga di dalam dan melaluinya kami berbagian dengan tubuh dan darah Kristus adalah kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Silakan perjamuan kudus dibagikan. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Jemaat saya sambut bangkit berdiri, juga yang di rumah boleh memposisikan untuk berdiri. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
makan roti, makan perjamuan kudus tidak seperti makan biasa, melainkan memakannya dengan mengingat perbuatan pengorbanan Kristus. Itu berarti makan hari ini tersambung dengan peristiwa pengorbanan Kristus. Apakah saudara percaya Yesus telah mati untuk menebusmu, menjadikanmu anak Allah? Yang berkata amin, makan dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus yang ajaib. Perjamuan kudus adalah bagian daripada ekspresi iman kita, sehingga bukan saja di pikiran dan di perkataan kita, tetapi masuk di dalam pengalaman melalui kita makan, kita cicipi. Angkat anggur dan dengarkanlah firman Allah yang menguduskannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kelak. Apakah saudara percaya darah Yesus telah tercurah untuk keselamatanmu? Dan perjamuan kudus ini dikonfirmasi oleh tulisan Rasul Paulus, dimeteraikan oleh darah Kristus. Apa artinya? Kita memang minum sirup atau cairan semacam yang berwarna merah ini, tetapi hakikat yang kita terima di dalam iman adalah darah Kristus yang membasuh kita. Yang berkata amin, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, minum dengan iman. Inilah cawan perjanjian baru, dimeteraikan darah Kristus untuk keselamatan kita. Oh, haleluya. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar lagi selain anak Allah telah mati, rela berkorban, melepaskan nyawanya demi keselamatan kami. Ia menanggung dosa kami, hutang dan kutuk kami telah diangkat di atas kayu salib. Penyakit kami juga sudah ditanggung dan kami boleh mendapatkan anugerah istimewa dari Tuhan. Hidup baru kami ada di dalam Dia. Kami mengecap kebaikan Tuhan hari lepas hari sampai Ia datang menjemput kami. Kelak akan dibawa ke dalam rumah yang abadi bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita dan Yesus selalu satu seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Baiklah, mari kita berikan persembahan kita bagi Tuhan dengan kita mengingat betapa Tuhan sudah berlimpah-limpah memberkati hidup kita. Kita memberi dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan menolong, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Engkau saja Allah kami, tempat harapan hidup kami, tempat sandaran kami, kekuatan bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami bagi Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mengingat betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, tiada Allah yang seperti Engkau Bapa. Ini kami Tuhan, kami memberi yang terbaik, persembahan kami bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memberi bagi Tuhan, mari bersama saya kita katakan, amin, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita.
Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah orang-orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Akan kita akhiri, kita bangkit berdiri, kita menutup ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Warta Jemaat, minggu depan kita ibadah pada jam yang sama, akan dilayani oleh saya sendiri. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami, sekaligus dalam merayakan Imlek di tahun ini. Kami bersyukur, doa kami ialah setiap keluarga dicurahkan Tuhan berkat kepada mereka. Rumah mereka penuh dengan anggur sukacita, kelimpahan yang daripada Tuhan diberikan kepada setiap rumah, setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Berkatilah kami semua Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi kota kami, kiranya kota Medan menjadi kota damai sejahtera, kota yang makmur, kota yang damai dan sejahtera. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, milik-Mu Tuhan. Rancangan-Mu terjadi di negeri ini. Berkati pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah. Rakyat Indonesia sentosa, damai sejahtera melingkupi pulau-pulau, kota dan desa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Oleh karena itu bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu tertuju kepada sumber berkat Aba dan Bapa kita, dan tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan turun atasmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka penuhlah engkau dengan damai sejahtera. Pulanglah sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dan engkau akan melihat mujizat dan pertolongannya. Bawalah damai sejahtera Bapa kita yang kekal itu. Diberkatilah engkau mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua dan salam.